Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainin lamah. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita sekalian, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian, kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terjadinya gempa ya. Ya. Kapan? Tadi malam ya? Cuma sebentar ya. Jadi gempa ini merupakan peringatan ya. Apa peringatannya? Yang pertama, gempa itu bisa jadi karena perbuatan manusia ya. Jadi di Al-Quran disampaikan telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Jadi supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar ya. Jadi gempa yang terjadi ya, atau bencana yang terjadi itu peringatan dari Allah karena perbuatan siapa? Manusia. Agar mereka lebih taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah kenapa terjadinya gempa itu karena banyaknya dosa. Ya. Disampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 6 yang berbunyi, dan kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri. Ya. Jadi terutama yang terjadi di mana? Di Amerika ya. Nah, ada yang tahu enggak, di Amerika itu kebakaran hebat. Ya, dari hutan bawa angin ya, bawa api sekalian, jadi lumayan terbakarnya. Kalau dihitung kerugiannya 800 sampai 1000 triliun. Ya, bayangkan. Pernah megang uang 1 triliun? Nah, belum pernah. Ya sama lah gitu ya. 1 miliar sudah pernah. Belum ya, berarti sama ceritanya. Ya, itu mereka kerugiannya banyak, hanya dalam waktu 2 hari hangus. Ya, kok bisa terjadi karena apa? Karena ada kelompok yang tidak mengakui Tuhan, tidak mengakui Allah. Ya, karena presidennya juga istilahnya sombong. Apa kesombongannya? Ya, saya akan membuat Gaza, Palestina itu sebagai neraka. Jadi sombong begitu mereka katakan. Ya, saya habisi Hamas ya yang ada di Gaza, Palestina itu. Intinya begitu. Saya buat neraka, ya seakan-akan dia punya neraka. Ya, berarti itu sombong. Allah tidak menyukai orang yang sombong karena kesombongan milik Allah saja. Manusia tidak boleh sombong, makhluk tidak boleh sombong. Ya. Jadi dengan kesombongannya itu ya Amerika ya Los Angeles ya mungkin yang mana itu dihabisi, terbakar, di mana gedung-gedung bertingkat terbakar ya, kayak tidak masuk akal ya. Itu seakan-akan 2 hari 2 malam ya dihancurkan, mobil banyak terbakar, rumah banyak terbakar, bayangkan ya. Jadi itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi manusia yang sombong, bagi manusia yang tidak mau taat kepada Allah, bagi manusia yang menghina Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Ya, Allah kirimkan pasukannya ya, berupa api saja sudah bingung. Berupa air aja banjir. Ya. Jadi seperti itu. Itu karena kesombongan. Ya. Kemudian penyebab bencana atau gempa yang selanjutnya adalah mendustakan agama Allah. Ya, mirip tadi yang saya sampaikan, tidak percaya terhadap ayat-ayat Allah. Ya, tidak percaya kepada Al-Quran dan hadis. Ya, bahkan menghinanya. Itu termasuk hukuman bencana yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang mendustakan ayat-ayat Allah.
Sampai dikatakan dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Furqan, yang artinya kemudian kami berfirman kepada keduanya, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Ya, jadi Nabi disuruh oleh Allah untuk pergi kepada kaum memberikan peringatan karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Maka kami membinasakan mereka sehancur-hancurnya, dan telah kami binasakan kaum Nuh tatkala mereka mendustakan rasul-rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah menyediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. Ya. Jadi yang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak mau memperdulikan peringatan ayat-ayat Allah, maka akan dihukum oleh Allah. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah penyebab bencana itu kasih sayang Allah. Ya, maksudnya Allah menguji hambanya yang taat, ya, agar dinaikkan derajatnya oleh Allah dengan kesabaran ketika dia mendapatkan ujian. Ya. Ujian yang diterima oleh manusia, orang yang beriman macam-macam. Ada yang kekurangan harta, ya, ada yang sakit, ada yang mungkin di antara keluarganya punya kekurangan. Jadi macam-macam ujian. Bagi orang beriman, ujian ini adalah untuk menaikkan derajat. Sama ketika anak-anak sekolah kalau ingin naik tingkat kelas, kira-kira ada ujian apa enggak? Ada ujian. Nah, itulah agar guru tahu, oh anak ini sudah bisa melewati ujian, tingkatnya naik. Ya, begitu dengan manusia. Seorang muslim ketika Allah uji dengan ujian, berbagai macam ujian, entah itu sakit, entah itu kekurangan harta, entah itu kelaparan, itu untuk menaikkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar derajatnya tinggi, agar derajatnya mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu tadi, ya, penyebab bencana itu tadi. Yang pertama apa tadi? Bahwasanya bencana atau gempa itu turun karena perbuatan manusia, ya. Karena perbuatan manusia. Yang kedua, karena manusia banyaknya dosa. Kemudian yang tiga, yaitu mendustakan agama Allah, tidak percaya Al-Quran dan hadis, dan masih menggunakan hukum yang lain selain Al-Quran dan hadis. Kemudian yang keempat adalah ujian itu termasuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi oleh karena itu sampai tertusuk duri pun yang kita alami, ya, sering banget tertusuk duri. Kalau ketebuan, nah, bolak-balik itu sudah. Bukan hanya duri, ya, mungkin sabit juga, ya. Masya Allah. Itu ujian dari Allah, ngurangi dosa-dosa kita. Ya, bahkan di tengah tebuan mungkin berkeringat. Ya, ada yang berkeringat tengah tebuan. Oh, banyak, ya. Peluang. Apalagi sampai naik kelapa, ya, Masya Allah. Itu ujian, semakin tinggi semakin berpahala, karena untuk mencari nafkah keluarga, ya. Kita berkeringat itu untuk mencari nafkah keluarga, itu berpahala. Juga ujian dari Allah, ya. Jadi ketika yang berkeringat mencari nafkah, mencari rizki, jangan putus asa. Kalau kita sabar, insya Allah nanti ketika di padang mahsyar keringatnya sudah dingin, ya. Jadi di padang mahsyar itu banyak orang yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang tenggelam satu lutut, ada sampai pusar, ada yang kelelep, ya, tenggelam dengan keringatnya karena dosa-dosanya. Dan kita yang bersabar dengan mencari rezeki dengan berkeringat, ya, beribadah, sholat malam berkeringat, sholat tahajud, sholat wajib berkeringat, ya, tapi tetap sabar, tetap khusyuk. Lah insya Allah semoga itu menjadi pengganti agar di padang mahsyar tidak berkeringat alias teduh dingin, ya, itu yang kita harapkan. Jadi ujian bagi orang mukmin, orang beriman itu baik semuanya, terima saja, ya. Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan membalas perbuatan baik kita, ya. Jadi gitu, insya Allah itu mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma amin wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata minal muslimina wal muslimat wal amin. Warfa' lahum ad-darajat wa dha'if lahum al-hasanat wa kafir anhum as-sayyi'at wa adkhilhum al-jannata ma'al aba'i wal ummahat
Ya Amin. nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.